untuk kita meriset kembali ya, apa itu UI, apa itu UX, user interface dan user experience. Ini merupakan satu dari beberapa subjek ilmu pengetahuan yang sangat penting. Kalau di dalam perkuliahan mungkin teman-teman kalau yang sekarang masih semester 2, 3 nanti akan ketemu mata kuliah interaksi manusia dan komputer, di mana kurang lebih teman-teman akan belajar juga konsep UI UX. Nah, berdasarkan laporan dari panitia yang saya terima bahwasanya workshop pada siang hari ini ya, pagi sampai siang nanti, kita akan menggunakan salah satu aplikasi yang sangat common sekali, yang sangat banyak sekali penggunanya, yaitu Figma ya, yang bisa dijalankan secara online. Ini merupakan salah satu aplikasi untuk desain UI UX yang saya kira penggunanya sangat banyak ya. Harapan saya jelas bahwasanya kegiatan-kegiatan semacam ini bisa terus ditingkatkan. Jadi seperti yang saya sampaikan ke teman-teman Hima, bahwasanya ke depan kegiatan Himatisi haruslah kegiatan yang berfokus pada pengembangan hard skill. Hard skill khususnya di bidang IT, meskipun adalah nanti 1-2 kegiatan soft skill. Nah, kegiatan UX ini merupakan salah satu di mana di sebelumnya kita bahas mengenai security ya. Nah, saya kira ini kegiatan yang sangat positif. Harapan saya kegiatan seperti ini bisa ditingkatkan dan mungkin next tidak lagi diselenggarakan secara daring, secara online, tapi secara offline kita selenggarakan di kampus dengan praktis yang mungkin latihan dan lain sebagainya yang lebih intensif. Untuk pembicara Mbak Yohana tadi ya, Mbak siapa? Yona ya, Viana ya. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa. Saya mewakili jurusan Teknologi Informasi mengucapkan terima kasih. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khairuddin Eskom Mkom Eng atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu dari Dekan FTIK, Ibu Prin Tri Ajeng Pukasati Eskom Mkom, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Ibu Prin Tri Ajeng Pukasati Eskom Mkom, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ya, ini mohon maaf, ini kebetulan saya masih di jalan, jadi saya nggak bisa pakai background. Setelah ini saya harus keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi untuk adik-adik semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara daring, secara online untuk mengikuti workshop desain UI UX yang diadakan oleh adik-adik Orma dari Himatisi, Himpunan Mahasiswa TI dan SI. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atau Mbak ini ya, selaku pembicara ya, Fiona Riyadi SR. Selanjutnya, terima kasih kepada para peserta yang terdiri dari adik-adik mahasiswa yang ada di lingkungan FTIK USM. Selain itu, adik-adik mahasiswa dari universitas yang lain dan adik-adik dari SMA, SMK, dan sederajat. Terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam acara workshop kali ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah menyelenggarakan workshop kali ini. Harapannya workshop seperti ini itu continue, bisa dikerjakan terjadwal, tidak hanya secara online kebetulan karena memang sekarang kondisinya sedang pandemi ya. Jadi kita masih online, masih daring. Harapannya ke depannya pelatihan seperti ini bisa dilaksanakan secara offline juga. Terima kasih juga kepada Pak Khairuddin, maaf ini ya Pak, saya lupa karena tiap hari ketemu Pak Udin, jadi lupa kalau Pak Udin juga hadir di sini. Terima kasih karena tadi sudah membuka acara ini. Beliau adalah salah satu
pelindung atau apa ini, dihimatisi. Beliau juga merupakan sekretaris jurusan merangkap ketua program studi dari Teknik Informatika. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Perintri Ajeng Pungkasati Eskom Mkom atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu workshop UI UX yang akan disampaikan oleh pemateri yang sangat berpengalaman di bidangnya. Dan tentunya sudah kita nanti-nantikan. Materinya yaitu akan disampaikan oleh Kak Fiona Riyadi SARS. Baik, untuk Kak Fiona, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi. Oke, ya. Kita mulai aja kali ya. Aku izin share screen. Apa sudah terlihat? Sudah. Oke. Yep. Oke, jadi untuk materi hari ini itu develop your skill to become a UI UX. Jadi perkenalkan, nama aku Fiona Riyadi, aku domisili di Bandung. Nah, untuk pengenalan aku lebih sedikit ya, untuk pengalaman aku di experience di bidang UI UX sendiri, di mana aku udah kerja di Legotalk, di Smart Friend, di Ruang Guru, dan Biner Academy sebagai fasilitator. Dan sekarang aku kerja di sebagai UX UI designer di salah satu digital agency berbasis di Indonesia. Oke. Nah, jadi pengenalan dikit nih, apa sih UI UX itu? Jadi, apa sih UI UX designer dan job desk-nya dalam dunia kerja? Nah, jadi UI dan UX itu sendiri itu memiliki job desk yang berbeda-beda. Nah, saat di UI designer itu sendiri itu kita fokus pada tampilan atau visual dalam aplikasi atau suatu website. Nah, sedangkan kalau misalnya UX designer, itu kita menentukan nih gimana suatu produk, aplikasi, atau website yang kita buat itu bisa beroperasi dengan mudah. Nah, kalau kalian nemu nih kayak UI atau UI UX designer yang digabung nih, nah itu biasanya kita bekerja di keduanya, itu kita mengerjakan dari sisi UX dan juga dari sisi UI. Nah, dalam bekerja itu sendiri, UI atau UX designer itu harus dilandaskan pada hasil riset atau research supaya nantinya aplikasi atau website yang kita buat itu dapat digunakan oleh user dan benar-benar efektif. Nah, jadi ini ada dikit nih, UX itu lebih fokus ke user testing, user research, user stories, dan personal. Nah, sedangkan untuk nanti delivery itu di delivery ke UI, itu UI itu berfokus pada layout, visual design, dan branding. Nah, jadi UI UX dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, contoh pertamanya itu yaitu Apple. Apple itu memiliki desain UI dan UX terbaik. Kenapa? Karena dalam mendesain produknya itu, Apple itu sendiri itu menerapkan apa yang disebut dengan design thinking. Nanti kalau dibahas berikutnya, jadi kata CEO Steve Jobs itu juga sendiri, kita mendesain produk itu bukan hanya seperti apa rupa dan rasanya, tapi juga bagaimana produk itu bakal digunakan dan apa cara kerjanya. Jadi Apple itu benar-benar menerapkan UI dan UX secara baik dan seimbang. Nah, jadi nggak cuma estetika aja, desainnya itu juga merupakan soal fungsi. Nah, contohnya ini adalah kita sebagai user nih, kalau ngeliat lift ini kan pasti bakal bingung kan, karena nih ada yang color, ada yang biasa kayak gitu. Nah, ini kan suara aku bisa terdengar.
Masih, Kak. Halo? Masih, Kak. Oke. Nah, dari sini kan kita lihat nih, ini kan berarti nggak bisa nih dipakai dengan user atau membingungkan user. Nah, jadi nggak boleh kita mendesain produk itu yang bikin bingung pengguna. Nah, ini ada contoh dari good UI atau bad UX. Dimana kalau good UI nih, kalau kita dari sisi lihat, ini bagus nih, ada kayak mainan untuk bayi. Tapi dalam si usernya itu sendiri, yaitu bayi itu sendiri, apakah itu bagus untuk dipakai oleh si bayinya itu sendiri? Next-nya yaitu dari good UI dan bad UX sendiri juga untuk produk-produk yang di samping ini. Dimana kalau dari kita lihat dari sisi UI kan pastinya bagus, menarik gitu kan. Tapi kalau dari sisi UX kan kita itu nggak bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, nggak bisa kita pakai itu buat nyerang tanaman, nggak bisa buat pakai kunci, garpu, dan semacamnya. Nah, selanjutnya itu dari sisi bad UI dan good UX. Nah, kita bisa lihat di mana kalau dari desain itu bagus nih jalannya di paving block, di keramik semua, tapi user memilih untuk melewati jalan pintas yang hanya berupa tanah aja. Nah, tapi kalau dari sisi lihat dari UX yang bagus, itu dari sisi visualnya atau UI itu tidak menarik gitu kan. Nah, jadi desain UI UX yang baik itu sangat penting di masa sekarang. Jadi sekarang tuh kan hampir semua aktivitas yang kita lakukan itu semuanya itu melibatkan perangkat digital, mulai dari order makanan, bayar sesuatu, terus transaksi keuangan. Nah, jadi teknologi yang ada sekarang tuh kan benar-benar ngemudahin untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah, jadi tapi kayak teknologi yang nggak didesain dengan baik itu berisiko menimbulkan bahaya yang serius juga. Misalnya kayak aplikasi perbankan nih. Kalau misalnya aplikasi perbankan kayak kalian pakai mobile banking atau internet banking, yang misalnya nggak dilengkapin sama fitur password, fingerprint, atau Face ID saat proses login, kan pastinya nantinya akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi next itu pembahasan mengenai desain proses dan desain thinking. Jadi ketika kita membuat suatu produk digital, pastinya itu dibutuhkan yang namanya proses. Nah, maksudnya kan sebuah produk itu membutuhkan suatu proses. Namun desain proses itu nggak selalu linear dan tidak linear. Maksudnya itu nggak selalu lurus dan mulus, serta nggak selalu bertahap. Hanya saja ada patokan yang dalam beberapa metode atau framework yang bisa untuk sebagai petunjuk dan mempermudah saja. Nah, ini ada beberapa metode framework itu design thinking. Ini biasanya mulai dari pemahaman produk, pemahaman produk dan user, research, ide, hingga prototyping dan testing. Yang kedua itu design sprint. Itu sama kayak dengan design thinking, namun minus research. Jadi fokusnya tuh hanya 5 hari aja. Yang ketiga itu lean UX. Itu proses yang memangkas beberapa step sehingga perbanyak kolaborasi yang intens. Yang keempat itu double diamonds. Itu framework terdiri dari diverging, itu bercabang atau membuka, dan converging itu mengumpulkan ide sebanyak 2 kali. Nah, ini ada desain proses secara umum. Itu dimana kita understand, yaitu menentukan nih kita bikin produk seperti apa, usernya siapa, dan dipakainya buat apa. Terus selanjutnya itu research. Setelah kita nih understand nih udah tahu nih produknya kita buat apa dan usernya siapa. Nah, kita membutuhkan research yang dapat yang dapat nantinya dipakai oleh user. Dan kita tuh riset nih user kebutuhan apa nih, kebutuhan user apa yang nantinya bakal diakomodir oleh produk yang bakal kita buat. Yang ketiga yaitu ideate. Setelah kita nih mengumpulkan hasil lakukan di step sebelumnya, itu kita kumpulkan nih hasil data dan insight yang didapat untuk kemudian nantinya dihasilkan untuk menghasilkan ide-ide solusi. Yang keempat itu desain. Setelah kita memilih ide-ide berdasarkan kriteria tertentu, nah kita tuh membuat desain berdasarkan ide-ide yang telah kita buat sebelumnya. Next itu implement, itu membuat prototype atau hingga ke develop product. Nextnya itu evaluate atau melakukan testing. Biasanya kita melakukan testing kepada user lagi nih, produk yang udah kita buat, itu biasanya kita lakukan testing ke user. Apakah user itu
udah bisa pakai produk kita atau belum. Nah, kalau misalnya ada kendala nih, ada feedback dari user nih, kalau produk misalnya A nih nggak bisa dipakai, atau B nih ternyata susah digunakan. Nah, misalnya kita lakukan pengulangan atau iteration yang bisa ke tahap manapun sesuai kebutuhan kita. Nah, jadi secara singkat itu, UX design proses itu adalah memahami Jadi kita harus paham dulu nih produk dan user untuk kita problem solving-nya. Yang ketiga yaitu mendesain. Setelah kita meramu dan memilah ide, kita bisa memulai mendesain produknya itu. Nah, yang next terakhir itu evaluasi, yaitu memvalidasi desain kita atau produk kita dengan user testing atau A/B test dan lain-lain. Oke. Nah, next yaitu design thinking. Apa sih design thinking itu? Nah, jadi kayak udah bahas sebelumnya, kalau Apple kan menggunakan design thinking. Nah, jadi design thinking itu sendiri itu metode atau cara-cara yang ditempuh ketika mendesain produk. Jadi biar enak nih, kita pakai analogi. Misalnya kalian ingin membuat sebuah adonan martabak. Untuk memperoleh martabak yang enak itu kan tentunya ada proses-proses yang harus kalian tempuh. Mulai dari menyiapkan adonan, memanaskan wajan, memasak adonan, mengangkat adonan dari wajan, mengoleskan mentega, marut keju, dan menghidangkan. Jadi step by step kayak gini itu yang disebut dengan design thinking dalam mendesain suatu produk. Jadi lengkapnya, itu design thinking adalah serangkaian proses kognitif, strategis dan praktis dalam mendesain suatu produk. Isinya digunakan untuk memecahkan suatu masalah dan menciptakan solusi inovatif dengan memahami pengguna dan kebutuhannya. Jadi design thinking itu adalah kunci dalam desain suatu produk. Jadi jika sebuah desain, seseorang desainer, produk itu tidak berorientasi pada design thinking, maka produk yang akan dihasilkan akan cenderung buruk. Nah, ini ada 5 fase design thinking, itu mulai dari advertise, define, ideate, prototype, dan test. Nah, jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, itu proses desain itu kan nggak selalu linear, nggak selalu bertahap, harus bertahap, harus 1 sampai ke 2, 2 ke 3, gitu. Nah, biasanya tuh kita mengikuti sesuai kebutuhan. Misalnya kalau dari tahap advertise nih ke define, jadi dari define kita ternyata kayak belum oke nih, kita bisa balik kedua ke advertise. Enggak, misalnya kita sudah sampai tes, ternyata produk yang kita pas lagi diuji itu nggak sesuai atau buruk gitu dalam dinilai oleh user, maka kita harus mengulang ke tahap sesuai feedback yang diberikan oleh user atau sesuai kebutuhan kita. Nah, fase pertama itu advertise, di mana advertise itu merupakan tahap awal dari design thinking, yaitu gimana kita berempati dengan user. Jadi dalam UI sendiri itu berempati dengan user itu sangat penting, karena kan kita juga membuat produk untuk user, dimana kita harus memposisikan diri sebagai user, sebagai pengguna produk kita. Nah, jadi cara memahami itu bisa melakukan dengan observasi secara langsung dengan user atau melalui wawancara one by one dengan user untuk memahami nih kesan mereka terhadap suatu produk. Mohon maaf Bu, suaranya macet. Halo? Halo? Ini sudah terdengar? kedengaran. Next, dari empati ini adalah penentuan fase selanjutnya. Jadi empati itu kan adalah fase pertama dalam design thinking. Jadi pada fase pertama itu tuh semua informasi mengenai user itu dikumpulkan untuk diolah dan digunakan pada fase selanjutnya. Jadi kalau informasi ini mengenai user itu nggak berhasil didapatkan dengan baik, maka proses selanjutnya itu nggak bakal maksimal juga. Nah, jadi empati itu tuh berguna juga untuk agar kita berpusat pada user atau user oriented. Jadi
empati itu mendorong UX researcher atau designer itu untuk mengesampingkan asumsi mereka dan menempatkan diri sepenuhnya pada permasalahan dan perasaan user. Jadi hal ini tuh penting agar produk yang didesain itu benar-benar mampu menjawab kebutuhan user. Misalnya nih kayak sejumlah Setia itu kesulitan untuk melihat jadwal kereta api pada layar monitor informasi di stasiun karena ukuran tulisan itu kecil. Nah, tapi sebagai anak muda yang pelihatannya masih maksimal itu kalian kan tentunya nggak bisa merasakan nih apa yang lansia tersebut rasakan. Jadi kita juga harus memposisikan diri sebagai lansia juga, iya, dan sebagai anak muda juga iya gitu. Supaya nanti produknya kita buat itu dapat digunakan oleh segala kalangan. Nah, jadi UI designer itu ditantang untuk menciptakan produk yang dapat menyelesaikan masalah dan dapat memenuhi kebutuhan user. Maka sangat penting untuk memahami user, yaitu dengan observasi, itu mengamati user secara langsung, studi pada foto atau video, mengamati jarak jauh, wawancara one by one, dan diary study. Nah, jadi setelah kita lakuin ini, kita udah dapat hasil riset dengan user, untuk udah mengamati user nih. Nah, selanjutnya itu define. Itu kita memilah data sehingga dapat dipetakan itu permasalahannya. Jadi, pemetaan itu permasalahannya juga harus tetap dilakukan dari sudut pandang user. Misalnya nih, kita memetakan inti permasalahan dengan kalimat, orang dewasa di kota A perlu trotoar yang lebar agar nyaman dipakai untuk jogging. Itu menggunakan itu daripada kita perlu membuat trotoar yang lebih lebar. Kan dari kalimat pertama itu kita memposisikan diri sebagai user. Sedangkan di kalimat kedua itu yang kita perlu membuat trotoar yang lebar itu kita berdasarkan asumsi dari kita sendiri. Nah, jadi inti permasalahan yang berhasil dipetakan itu pernyataan masalah problem statement yang nanti dihasilkan itu harus mampu menjadi solusi dari permasalahan yang udah dinyatakan atau dipetakan pada. Jadi pada fase define kan kita menyortir data untuk memetakan inti dari permasalahannya. Nah, setelah mengetahui ini permasalahannya apa, nah kita siap menciptakan sesuatu untuk menjawab masalah tersebut. Nah, jadi untuk menjawab permasalahan tersebut itu disebut dengan fase ideate atau fase ideation. Jadi proses ini tuh menemukan ide, inilah yang disebut ide atau poin-poin yang bakal kita pakai untuk mendesain produk selanjutnya. Jadi kunci pada aktivitas pada fase ini yaitu menghasilkan ide dan berani berpikir out of the box. Nah, jadi next yaitu prototype. Setelah kita melakukan ideate nih, kita udah tahu nih ide-idenya apa. Nah, kita melakukan prototype atau desain. Jadi pertama kita tahu dulu nih apa itu prototype. Jadi prototype itu dalam bahasa Indonesia itu adalah purwarupa, yaitu merupakan bentuk draft dari produk yang bisa ditujukan kepada user ataupun klien agar mereka bisa merasakan dan melakukan eksplorasi konsep fitur dari produk yang kita buat. Berbeda dengan wireframe dan mockup, jadi prototype itu bentuknya simulasi. Ia bisa direspon dengan memungkinkan seseorang untuk merasakan langsung bagaimana rasanya menggunakan produk itu. Nah, jadi setelah kita tahu nih definisi prototype itu apa, kemudian ada antarmuka prototype. Antarmuka prototype atau interface prototype merupakan sebuah hipotesis atau potensi solusi desain yang kalian perlu pertimbangkan untuk menyelesaikan masalah desain tertentu. Cara menguji hipotesis prototype ini itu adalah dengan melihat bagaimana para pengguna itu menggunakan. Nah, tapi diingat lagi kalau prototype itu bukan produk jadi ini hanya untuk simulasi kepada user. Nah, jadi prototyping itu merupakan bagian penting dari desain pengalaman pengguna atau UX atau user experience yang biasanya muncul tuh setelah fase ideation, di mana kalian tuh telah membuat ide dan memilih ide nih yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Di fase ini tuh kalian perlu membuat eksperimentasi sederhana
dari produk yang kalian usulkan, sehingga nantinya tuh kalian bisa memeriksa seberapa cocok produk tersebut untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan pengguna melalui feedback yang diberikan. Nah, ini kegiatan pada fase prototyping, di mana kita membuat informasi arsitektur. Informasi arsitektur itu semacam misalnya kayak kalian buka aplikasi ini, kayak dari halaman awal dari welcome screen, kemudian kalian login, terus kalian nanti masuk ke home screen. Dari home screen kalian bisa lihat produk, kalian klik produknya. Nah, itu bisa dirancang di informasi arsitektur. Kemudian kita membuat wireframe, itu yaitu kerangka screen, lalu membuat iteration, itu di mana misalnya dari halaman 1 ke halaman 2 atau screen dari screen home ke screen halaman produk. Nah, itu bagaimana iteration-nya. Terus baru kalian ke UI design, di mana UI design itu berfokus pada visual, dari kalian menggunakan warna apa, font-nya mau apa, terus ilustrasinya mau pakai apa, icon-nya mau pakai apa. Nah, setelah itu kalian melakukan tes, yaitu menguji produk kalian kepada kita. Nah, jadi tes itu tahap terakhir dari proses design thinking. Jadi apa sih usability testing itu? Jadi usability testing atau disingkat dengan UT itu adalah proses pengujian berbagai bagian situs web atau aplikasi oleh pengguna. Jadi tujuannya itu menemukan cara paling baik dan efektif untuk pengguna dalam menyelesaikan suatu aktivitas berdasarkan feedback secara langsung dari user dengan berdasarkan pengalaman yang langsung dan nyata. Nah, mengapa testing itu penting? Jadi, melalui testing itu kita bisa tahu nih gimana user itu menggunakan produk kita. Jadi, kita bisa menemukan permasalahan dari perspektif user atau orang lain, hingga kita bisa mendapatkan insight tentang improvement yang bisa dilakukan. Jadi, pengujian UX itu nggak cuma membantu kita memahami user yang sudah ada, tapi juga menjadi bagian integral dari proses riset besar kalian. Nah, jadi ini ada membedakan apa sih desain yang baik dan desain yang buruk. Nah, jadi mempunyai kompleksitas yang tinggi. Misalnya dalam lihat kan kalau yang di kiri itu di mana suara aku situ kedengaran? Halo? Masih, Pak. Jadi kalau kita lihat yang kiri itu di mana kalau kita dari lihat sebagai kita user dalam membaca kan di mana ada beberapa tulisan yang nggak bisa kita lihat gitu kan, yang kurang jelas, apalagi kalau misalnya yang memiliki penglihatan yang kurang baik gitu kan dalam membaca. Nah, tapi sedangkan kalau yang di kanan itu kita bisa lihat nih secara jelas gitu dari komponennya juga, dalam formatnya juga, dan layoutnya juga lebih enak untuk dibaca. Nah, jadi desainer itu biasanya kan menunjukkan kreativitas yang berlebih. Nah, sehingga misalnya desainer itu menumpuk elemen-elemen desain yang tidak terlalu penting pada situs atau aplikasi mereka. Nah, padahal sebenarnya kan itu nggak terlalu penting, karena nantinya bisa menyulitkan user untuk membaca atau memakai produk kita. Next, yaitu nggak menggunakan elemen-elemen desain yang konsisten. Nah, jadi nggak hanya elemen-elemen desain, tata letak atau layout itu perlu konsisten juga supaya pengguna nantinya nggak bingung, dan dapat menemukan informasi serta navigasi yang mudah. Jadi pada contoh di samping itu, kita bisa lihat nih bahwa desain kita akan lebih berantakan jika menggunakan ikon yang berbeda. Begitu juga dengan layout. Misalnya kalau kalian nemu nih, misalnya kalian memakai website atau memakai aplikasi yang dimana halaman pertama layoutnya gini, tapi halaman kedua layoutnya kayak gini. Nah, itu kan pastinya kita bingung juga kan dari sisi user, ini apa nggak bisa pusing gitu untuk memakai produknya. Sama juga kayak icon. Misalnya kalau kalian pakai icon nih yang satu yang feel kayak gini, terus satu yang tipis, satu yang outline-nya gini. Nah, pastinya kan membingungkan user dan juga jadinya bikin kayak desain tuh kurang enak untuk dilihat. Nah, jadi lebih enak sebenarnya lebih konsisten, di mana kita menggunakan icon-icon yang konsisten. Kalau misalnya kalian mau pakai yang icon ini, semuanya pakai yang feel kayak gini. Kalau misalnya kalian mau pakai icon yang outline, kalian semuanya pakai icon yang outline.
gitu. Jadi sebenarnya konsistensi itu merupakan poin yang paling penting sebagai seorang desainer. Next yaitu menggunakan formulir yang membingungkan. Jadi dalam membuat suatu formulir itu kita perlu berhati-hati dan memastikan bahwa pengguna itu nggak akan kebingungan untuk mengisinya. Pertama, kita menggunakan bahasa yang jelas. Kedua, kalau bagian yang perlu diisi oleh formulir terlalu banyak, bagilah formulir tersebut menjadi step by step menjadi step terpisah dan gunakan progress bar pada setiap step. Nah, contohnya di kanan nih. Misalnya kalau yang di kiri, kalau kalian misalnya login atau sign up dalam suatu aplikasi, misalnya kalau misalnya kalian nulis password, ternyata salah nih. Nah, kan pastinya kalau tulisan error doang, itu kan kurang jelas ya. Ini kurang jelas untuk menunjukkan bahwa saya itu ngisi password salah gitu. Nah, sedangkan kalau yang kanan itu kan lebih jelas nih gimana mereka tuh nunjukin nih, oh kalau password saya tuh salah, salah dan tunjukkan dengan jelas gitu, dengan warna juga, dengan menggunakan warna merah. Next, itu mempunyai keterbacaan yang rendah. Nah, biasanya itu keterbacaan atau relatability itu bisa dikarenakan berbagai hal. Misalnya dari kontras warna yang kurang, ukuran fontnya kecil, tipe fontnya italik, dan lain-lain. Jadi, apapun sebabnya itu, keterbacaan adalah hal yang sangat penting pada desain. Jadi, jangan sampai kalian mengurangi keterbacaan karena ingin membuat desain terlihat lebih indah. Contohnya nih yang di kanan. Misalnya, itu ke button ya, button add to cart. Misalnya kalau yang kiri kan, kalau ini salah ya, harusnya ini pas. Untuk yang kiri kan dimana kita bisa baca dengan mudah kan, karena kalau kita lihat di mana background-nya itu adalah warna gelap dan tulisan itu warna terang, warna putih, gitu. Sehingga kita bisa baca nih tulisan di dalam button itu apa, yaitu add to cart. Sedangkan kalau di kanan tuh dimana nggak kontras, dimana kayak yang belakang gelap, yang kanan juga gelap, sehingga kayak kita nggak kontras nih, kita nggak bisa baca dengan jelas gitu apa isi dalam button ini. Jadi sebenarnya untuk hal-hal itu tuh dipakai dengan cara banyak latihan sih. Apakah dalam latihan itu juga kalian lihat nih, apakah produk saya dan memungkinkan jadi sebagai user itu, apakah produk yang saya desain itu sudah bisa dibaca atau belum. Nah, next yaitu kita masuk kayak ke UI ya, di sana ada Figma. Jadi Figma itu merupakan salah satu tools yang dipakai oleh desainer, oleh UI UX designer, oleh UI designer, UX designer dalam membuat aplikasi, website atau dashboard. Nah, misalnya kalau tools itu sendiri itu dalam UI UX itu banyak sekali, seperti kayak ada Adobe XD, ada Adobe InVision, ada Sketch. Namun keunggulan Figma itu sendiri, kenapa selain dipakai? Karena dengan menggunakan Figma itu untuk lebih mudah berkolaborasi. Dan juga biasanya kita bisa dengan live collaboration gitulah. Pokoknya lebih kayak mudah untuk kolaborasi dan juga fitur-fiturnya yang oke. Jadi kita bisa masuk ke Figma-nya kali ya. Mungkin aku bisa share juga kah kalian buat kalian mereka nanti bisa langsung ini ya. Oke. Kalau yang sudah punya Figma mungkin bisa masuk kali ya langsung. Nah, jadi kalau kalian masuk langsung ke tampilan Figma, udah kelihatan belum screen saya? Sudah. Halo? Nah, kalau kalian lihat nih, tampilan pertama pastinya kosong seperti ini kan. Oke, ada yang bisa masuk. Sebenarnya kalau kita udah masuk tuh nih ke Figma. Nah, hal yang pertama kita lakukan itu untuk mendesain suatu produk, itu kita pikir dulu nih, kita mau mendesain website atau aplikasi atau dashboard. Nah, kalian bisa klik di sini, dimana itu adalah frame. Frame itu semacam ya frame atau misalnya sheet. Ya kalau kita lihat di PowerPoint kan kita ada slide-slide-nya, nah itu semacam kayak gitu. Nah, jadi misalnya kalian klik frame ini, terus kalian pilih nih, kalian mau bikin apa?
Oh, belum muncul. Ini udah muncul belum yang Figma akun di screen? Untuk yang Figma belum Kak. Oh, bentar. Oke, udah? Udah ya? Sudah, Kak. Oke. Jadi, kalau kalian lihat, kalau ini kan kalian kosong nih. Kalau lihat masuk ke Figma pertama kali itu bakal kosong seperti ini. Bakal halamannya kosong, semuanya kosong. Nah, untuk membuat suatu screen atau desain, itu biasanya kalian tentuin dulu nih, kalian mau membuat aplikasi atau website atau dashboard. Nah, itu cara membuat itu dengan klik frame ini. Jadi frame itu semacam semacam kalau di PPT mah slide-nya kalian gitulah. Nah, ini kalian pilih nih, misalnya kalian pertama kalian membuat aplikasi. Aplikasi kalian bisa tentuin berdasarkan apa yang mau kalian buat screen-nya. Misalnya kalian mau pakai screen buat iPhone 13, mau pakai screen buat iPhone 11 dan lain. Nah, contohnya kita pakai iPhone 13 Pro Max ya. Nah, dari sini kita udah kelihatan nih screen-nya di sini. Ya, kalian bisa ini nih ikutin panahnya aku dengan klik ini, yang kanan ini, terus klik dengan nama Fiona. Nanti kalian bakal ngikutin panah aku sih. Klik yang di bagian sini, terus kalian cari Fiona, terus klik, nanti kalian bakal ngikutin panah aku. Udah? Nah, dari sini itu biasanya kita pakai grid. Nah, namanya grid karena kan pastinya harus konsisten ya desain ya. Nggak mungkin kayak kita dari space-nya beratakan, misalnya ada yang pakai 13, ada yang pakai 15. Nah, kita harus konsisten. Nah, biasanya kita pakai grid, kita pakai layout grid di mana ini untuk grid. Nah, biasanya kita pakai column. Karena margin biasanya kalau margin dari kanan ke kiri itu biasanya antara 16, 20 dan 24. Kita coba pakai 24. Nah, ini 24. Jadi sebenarnya margin itu patokan nih. Misalnya, kan misalnya kalau kalian lihat aplikasi kan misalnya ada sisa nih di kanan kirinya. Contohnya kayak gini. Misalnya kayak di ini ya. Nah, ya kan kalian ada kayak si screen-nya itu, karena itu biasanya adalah marginnya. Nah, itu biasanya di angka 16, 20, dan 24. Nah, jadi semua screen itu harus sama semua. Jangan kayak ini segini 16, terus nanti selanjutnya 24. Nah, itu nggak konsisten gitu. Nah, itu harus konsisten, selalu harus konsisten dan diterapkan di semua desain kalian. Nah, kita balik lagi. Halaman ini. Tadi ikutin panah aku. Nah, jadi nah, soalnya ini nih. Nah, setelah kalian udah nentuin grid nih, nah kalian pastinya kan mengisi, membuat, jangan dipindah-pindah. Membuat wireframe-nya, yaitu contohnya seperti kayak gini nih. Kita membuat seperti ini, nah seperti kayak gimana nih? Nah, pertama kan teksnya dulu nih, yaitu Hi Antonio. Nah, ini di sini ada teks nih. Ada teks. Nah, kita klik nih di sini. Nah, terus ketik misalnya. Nah, saya klik ini. Nah, terus karena kan ini kan fontnya terlalu kecil ya. Kalau untuk suatu headline seperti ini. Nah, jadi kedua, karena ini juga headline, kita buat nih. Karena kan ini headline ya. Jadi kita buat karena biasanya kalau headline gitu kan untuk lebih ditonjolkan. Nah, jadi perhatikan lagi, misalnya kalau kalian mendesain ya, menggunakan teks atau font yang bisa dibaca. Seperti kayak kalau misalnya kalian pakai huruf sambung nih, misalnya kan susah untuk dibaca. Nah,
Biasanya kalau yang di aplikasi itu tuh yang enak tuh dibaca. Seperti kayak ini aku pakai font Inter seperti itu. Nah, sebenarnya kalau udah, nah misalnya kalau untuk space-nya itu sendiri, mungkin kalian bisa ikut juga kali ya. Nah, space-nya itu sendiri itu di kelipatan 4, space vertikal ya. Misalnya antara ini di sini, misalnya itu kita kelipatan 4. Nah, ini kan masih kelipatan 29. Nah, kita masuk ke kelipatan 4, itu 24. Tuh. Itu juga sama, misalnya ke atas, masih 57. Kita masuk ke 60. Gitu. Nah, setelah itu, ini ada, sorry, jangan di ini. Nah, setelah itu, kita ada tes lagi nih, yaitu where to 54 king port. Nah, kita klik nih. Nah, seperti itu. Kemudian yang paling kecil yaitu 13 gitu ya. Nah, 13 tempat itu nah, ini kan 12 nih. Itu. Nah, kalau ini masih kelihatan kah screen aku? Ini jangan dipindah-pindah. Kita buat lagi. Nah, ini buat grid-nya udah. Terus kita tadi buat teksnya. Nah, setelah itu kita membuat icon-nya nih. Nah, icon-nya itu kan kita bisa lihat ada icon hotel, bed, ada pesawat, ada food dan semacamnya. Nah, biasanya tuh kita ya Figma itu keunggulannya itu yaitu banyak plugin yang bisa kita pakai. Nah, salah satunya itu untuk mencari satu icon itu bisa kita pakai yang namanya icon spot. Jadi kalau kalian lihat screen aku, nah ini ada beberapa plugin. Jadi kalian bisa find plugin kalian di Figma. Nah, kalian seperti misalnya kalian mau mau nemu icon, nah kalian bisa pakai icon spot. Kalau kalian mau masukin video atau GIF ke desain kalian butuh prototype, nah kalian bisa pakai Anima. Terus kalau kalian mau ada sticky note, nah kalian bisa pakai ini dan semacamnya. Dan kalian juga bisa cek nih plugin-plugin yang ada di Figma. Pokoknya misalnya icon spot. Nah, di icon spot ini sendiri, itu kalian bisa nemu berbagai macam icon untuk dipakai di Figma kalian. Artinya, itu kalian mendesain produk kalian. Nah, misalnya kalau kalian kita nemu nih icon search. Nah, kalian bakal muncul ini nih. Nah, perhatikan lagi. Misalnya kalian kalau mau pakai yang outline seperti ini, kalian harus pakai outline semua. Jadi yang nggak ada isinya. Tapi kalau ini kan namanya fill, kayak gini. Nah, ini tuh kalian kalau pakai fill begini, semuanya icon itu harus fill. Seperti yang aku bilang sebelumnya itu konsisten. Kalian harus memakai icon yang sama semua. Misalnya aku pakai icon ini. Nah, misalnya kalau bedanya tuh SVG sama PNG, ini kalau SVG itu kita bisa ubah warnanya, ubah warna icon kita. Sedangkan kalau PNG, yaitu kita nggak bisa ubah warnanya itu. Nah, misalnya kalau SVG. Nah, SVG itu ini. Nah, kan kalau kita lihat di color, itu kita bisa ubah warna-warnanya. Kayak merah, terus biru, dan semacamnya. Sedangkan kalau misalnya PNG itu kita nggak bisa, hanya hitam gini aja. Nah, kita hitam merah, hitam. Nah, terus untuk ukuran icon itu sendiri, itu misalnya kita pakai di ukuran 24. Karena 24 itu paling kecil sih untuk suatu icon, untuk bisa diklik oleh user gitu. 24, nih, ya. Terus, oh ya,
untuk kalian bisa tahu nih, ini apakah bisa di untuk prototype atau enggak. Nah, kalian bisa klik screen ini, terus kalian klik play di sini. Nanti kalian bakal keluar untuk prototype-nya. Nah, jadi kalian bisa tahu nih, ini sebenarnya ukuran asli HP kalian. Jadi kalian bisa tahu nih, pakai jari aja nih, apakah ini udah bisa diklik apa enggak. Gitu. Misalnya kalau icon ini udah bisa diklik nih, nah berarti oke, seperti itu sih. Nah, terus next yaitu membuat icon-icon seperti ini. Misalnya, kalian harus buat dulu nih yang shape-nya atau di belakangnya. Kalian, ini ada shape, macam-macam shape, ada rectangle, ada line, ada arrow, ellipse, polygon, dan lain. Nah, kalian bisa klik yang rectangle. Masih kelihatan kan? Nah, terus kalian coba misalnya di 42. Itu ya, kalau untuk buat seperti ini, itu kalian harus sama, jangan kayak 42 terus sisanya 43, atau enggak 42 malah 46. Itu biasanya itu kalau kita sebagai user, sebagai desainer, itu nantinya di kerjaan yang selanjutnya itu di real project itu kita bakal melibatkan developer. Nah, ini sih 42, ini 42. Nah, caranya untuk agar sama terus, itu kalian bakal klik ini nih, itu constraint proportion. Jadi kalian kalau mengubah satu ukuran itu bakal selalunya kayak gitu. Nah, setelah ini, kalau kita lihat juga, ini kan ujungnya nggak lancip ya. Ujung-ujungnya ini nggak lancip. Nah, kalian bisa ubah dengan, pertama, kalian bisa pakai ini, radiusnya dikecilin, atau kalian bisa pakai yang di sini. Kalau kalian lihat di kanan atas, itu ada yang namanya ukurannya, itu X, yaitu untuk jarak antara ini kalian, komponen kalian disebutnya ya, atau kota kalian dengan di pinggir-pinggir, yaitu nah, setelah itu kalian misalnya kasih rounded nih 5. Nah, terus kalian ubah nih di warnanya nih, karena kan ini warnanya hijau muda. Dan kalian coba nih pakai hijau muda dengan hanya ini aja sih, pakai eye drop. Dan cukup ini, nanti langsung kira masih kelihatan kah? Masih, Kak. Nah, eye drop ini, misalnya kalian ini kan ini ingin meredesain gitu ya, atau ingin mengcopy satu, kalian pakai ini. Nah, nanti warna kalian bakal kayak gini. Setelah itu misalnya bed. Nah, ada misalnya bed, karena kan kita pakai outline semua, jadi kita juga pakai outline semua untuk icon kita. Nah, ini icon kita, ini terlalu besar, kita pakai di 24. Nah, ini kan masih warna hitam, sedangkan yang ini warna hijau. Nah, kalian bisa nih si iconnya kalian drop lagi seperti ini. Nah, bisa ini ya seperti ini. Gitu. Sedangkan kalau yang kayak gini kan dia kurang terlihat ya si outline-nya. Nah, kalian juga bisa portable nih si icon di outline-nya itu dengan kalian klik 2 kali. Opsinya nggak bisa ini. Biasanya ada yang kayak gini.
Nah, seperti ini, misalnya ini kayak terlalu tebal. Nah, kalian bisa oh ini untuk stroke ya. Ada nggak ada kalau yang misalnya kayak pakai outline itu kalian bisa ganti nih si ketebalan outline-nya mau berapa. Ada yang 1, 2, 3 tergantung kalian nantinya bakal ini kelihatan nggak si garis atau si gambarnya itu. Nah setelah itu di desainer itu sendiri itu jangan lupa di grup masing-masing grup. Kayak kalian misalnya buat presentasi di PPT, soalnya kan kayak kalian ada beberapa yang di grup kan. Nah sama kayak di desain aplikasi atau website juga kalian harus di grup masing-masing. Kayak misalnya ini, icon dan icon, background icon dan iconnya harus di grup, supaya nantinya bakal mudah aja gitu untuk dibaca. Tuh. Nah, setelah itu misalnya kalian ingin masukin foto nih, ini secara sekilas aja ya. Nah, kalian ingin masukin foto nih. Nah, kalian bisa pakai rectangle ini. Terus, ini di sini gitu ya. Nah, di rectangle ini juga kalian bisa masukin foto kalian. Jadi kayak gini kan dia ada foto, macam-macam foto. Dengan klik di fill, kalian klik ke image. Nah, nanti kalian misalnya search nih, misalnya kalian copy dari Google atau dari Pinterest atau dari manapun. Setelah kalian copy, kalian tinggal copy aja, klik ininya dan kalian copy. Nah, langsung keluar gambar kalian. Nah, gambar kalian langsung masuk di frame ini. Nah, terus untuk nah, ini mungkin ada dikit kali ya. Jadi untuk di aplikasi itu sendiri itu di mana kita ada navigation bar. Dan navigation bar itu kan lebih ke kita istilahnya main menunya gitu ya. Jadi main menunya itu di mana ada kita mau nunjukin apa aja nih si main screen-nya di aplikasi kita. Misalnya ada home, ada likes, ada cart atau shopping cart, dan ada profile. Nah, maksudnya itu selalu ada di tiap aplikasi selalu ada navigation bar. Nggak mungkin nggak ada karena itu merupakan komponen yang paling utama ya dalam aplikasi. Terus kalau misalnya website juga kalian mungkin bisa nemu nih kayak di atas ada kayak home, ada macamnya di atasnya itu juga merupakan navigation bar. Itu juga sangat penting dalam suatu website juga. Nah, setelah itu kalau kalian udah ya bisa coba-coba juga Figma-nya. Nah, setelah itu kalian misalnya mau ini nih, mau nge-rounded ini nih, kayak gini nih. Nah, kalian juga bisa, kayak tadi, yang icon ini, kalian bisa pakai radius, dikurangin, atau kalian bisa pakai bisa kurangin dari sini. Nah, mungkin karena waktunya habis, mungkin aku bisa tunjukin prototype juga ya. Prototype-nya itu di Figma tuh seperti apa sih? Tuh. Jadi, kalau kalian di screen aku ya sekarang, di Zoom, kalian bisa lihat nih, ini ada beberapa prototype. Nah, jadi prototype itu, kalau kita lihat dari sini, nah ini adalah gimana kita menghubungkan satu screen dengan screen lainnya. Sebenarnya kalau kalian dari sini ada login ke register, nah ini gimana sih cara menghubunginnya itu buat nanti di prototype-nya tuh bisa dari sini kita klik langsung ke sini. Nah, itu dengan prototype itu kita hanya menghubungkan, misalnya dari sini kita hanya menghubungkan ke sini gitu. Nah, contohnya jadinya hasilnya seperti ini. Nah, jadi itu produk itu kan sendiri bukan produk asli ya, dimana kita pakai untuk testing nantinya ke user. Jadi ini tuh belum sama sekali di coding atau sama sekali ke developer. Sorry. Kalian sambil nunggu mungkin bisa
bisa. Nah, jadi kalau kata lihat, ini kan kayak udah tampilan pasti ya dalam screen-nya. Nah, prototype itu berguna, misalnya kalian tadi prototype dari login ke halaman selanjutnya. Nah, ini setelah kita klik ini, nah nanti akan lanjut ke screen selanjutnya. Nah, itu gunanya prototype. Ini yang bakal dipakai untuk testing. Nah, kita udah login, kita klik, terus kita juga bisa lihat-lihat nih di gambar formnya apa, kita bisa ke sini juga, itu klik foto, ya foto, doc, nah itu. Jadi itu untuk prototype itu. Nah untuk jadi untuk pengenalan Figma-nya mungkin seperti itu dulu kali ya. Jadi kalian udah kebayang kan kayak gimana sih cara mendesain di Figma itu seperti apa gitu. Nah, mulai dari kalian pakai frame ini dulu, terus pikirin kalian membuat apa dulu, website atau aplikasi, buat kebutuhan. Terus setelah kalian tentuin, kalian desain, kalian bikin screen-nya, bikin komponennya dari teks, dari font, dari icon-icon, dari foto, dari color-nya mau pakai apa, seperti itu. Nah, juga setelah kalian udah jadi nih di screen-nya, kalian bisa lakukan prototype, gimana untuk melakukan testing nantinya. Kalian bisa prototype sesuai kalian mau membuat screen-nya, kayaknya login, kalian arahin ke screen login, register, kalian arahin ke screen register, setelah login, kalian arahin ke screen home atau developer, itu. Oke, seperti itu. Kalau gitu, sekian dari materi dari saya. Terima kasih. Halo? Saya jadi soft share screen ya. Baiklah, teman-teman, kita memasuki sesi tanya-jawab. Untuk yang mau bertanya, bisa raise hand atau melalui kolom chat Zoom. Silahkan, bisa langsung on mic dan on cam atau lewat chat Zoom. Iya, boleh. Anastasia, tanya. Slide foto pada Figma. Oh, oke. Mungkin bisa aku share lagi kali ya, sedikit ya. Biar mungkin untuk komponen Figma. Untuk membuat slide foto atau carousel di Figma, mungkin aku bisa jadi dikit. Itu pertama, kalian misalnya buat, ini adalah card-nya ini gitu ya, card satu ini. Nah, misalnya kalian buat nih, terus kalau ini terlalu besar, nah terus kalian begini, misalnya dan berikutnya misalnya. Nah, setelah itu kalian semua ini di grup masing-masing. Ya, screen aku masih kelihatan? Masih, Kak. Oke. Nah, setelah itu kalian grup di masing-masing. Nah, terus kalian buat frame-nya dulu nih. Ini frame untuk nantinya ini bakal bisa di slide atau bisa di ke kanan gitu ya. Nah, itu caranya pertama, ini kalian buat frame-nya nih.
Ini ukuran tingginya itu 195. Kita nyesuaiin 195. Nah, nanti ininya itu kita copy ke sini. Nah, kita geser sesuai nanti kita mau tunjukin apa yang dihapus. Nah, setelah itu kita udah masuk nih, ini frame-nya di sini. Setelah itu kita prototype. Ini ada yang namanya horizontal scrolling. Nah, itu namanya horizontal scrolling itu berguna nantinya kita bakal prototype itu bakal kegeser ke kanan. Jadi kayak contohnya kayak ini. Nah, ini hasilnya tuh bakal bisa geser ke kanan. Gitu sih untuk geser slide. Sudah terjawab, Anastasia? Next, ini bisa langsung aja kali ya, MC. Oke, next-nya mungkin Marcelin. No, ya boleh. Tanyakan. Kak Fiona biasanya menggunakan metode research seperti apa sih untuk mencari ide-ide UI dan UX? Terima kasih. Oh, ya. Sebenarnya untuk riset itu sendiri lebih ke interview. Jadi aku lebih ke interview dan bagian survei nih. Kayak aku mau buat satu produk, atau misalnya ingin membuat produk grocery. Nah, aku bagiin nih, bikin dulu pertanyaan-pertanyaannya yang bakal nanti diajuin ke user. Setelah itu kita lakuin interview dan ngelakuin survei. Nah, dari situ kita bakal dapet nih hasil risetnya dan ide-idenya dan poin-poinnya yang bakal apa yang bakal kita pakai nanti bakal buat kita desain suatu produk gitu. Atau juga kita bisa ngelakuin dengan namanya benchmarking. Jadi kalau benchmarking itu lebih kayak ke kita membuat suatu produk e-commerce. Nah, kita ngelakuin benchmarking atau istilahnya studi presiden ya, misalnya ke Tokopedia atau ke Shopee. Nah, dari situ kita bisa lihat nih gimana sih mereka cara mendesain produk mereka, gimana sih mereka UX-nya mereka seperti apa, UI mereka seperti apa. Dari situ kita juga bisa dapat riset dari situ, seperti itu sih. Kita nggak bisa dapat nih kayak, Tokopedia ada fitur ini, kita coba nih juga di produk kita, seperti itu. Seperti itu sih. Bisa terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Next. Muhammad Wildan. Jadi mau tanya, kan ini kan dalam bidang UI UX, itu kan dua bidang yang fokusnya beda, yang UI untuk ke user, yang UX-nya kerja di bagian belakangnya gitu. Jadi misalnya ada yang mau fokus salah satu aja itu bisa apa enggak? Atau memang satu paket gitu UI UX gitu? UI pasti nggak ada kalau misalnya nggak ada UX. Bukan UX kan pastinya membuat suatu wireframe dulu atau kerangka kan. Kalau misalnya kita nggak ada UX, pastinya UI juga nggak bisa buat. Gitu. Seperti itu sih. Itu kalau jadi UX misalnya, itu bukan belakang, jadi sama sebenarnya. Itu misalnya kalau di bagian misalnya kayak di pekerjaan itu juga emang satu paket gitu, nggak ada dipisah atau desain UI desainer sendiri atau UX desainer sendiri gitu nggak? Ya. Biasanya kalau di perusahaan gede yang kita banyak banget produk yang bakal kita bikin produk, misalnya kita ada fokus masing-masing. Itu UX desainer ada, UX researcher ada, terus UI desainer ada, seperti itu. Cuman kalau kayak misalnya kalian kerja di startup yang dimana tenaga kerjanya yang terbilang masih sedikit, atau juga kalian misalnya kerja di digital agency yang dimana kita harus dua-duanya harus punya skill itu, kayak aku sekarang digital agency, nah kalian harus jadi keduanya gitu. Itu sih. Tergantung kalian kebutuhannya apa. Gitu sih. Terima kasih, Kak. Next. Kendala Jordan Ali. Apa kendala UX team saat proses designing? Sebenarnya dalam proses dunia kerja itu sendiri, itu dalam kendalanya itu lebih ke karena kan kita kolaborasi UX
kita nggak hanya di tim UI saja. Jadi kita juga kolaborasi sama PM atau project manager dan juga developer gitu. Nah, biasanya kendalanya itu sendiri tuh lebih kayak ke kita PM sama kita sama UI designer itu nggak selaras, atau kayak ternyata kayak PM tuh bikin produk ini tapi dalam sisi UI itu nggak bisa diaplikasiin. Itu sih kendalanya. Terus jadinya kayak kita harus memberikan solusi desain kepada mereka juga gitu, ke PM-nya. Juga kayak misalnya kita mendesain kayak yang aneh-aneh nih, yang ribet atau yang banyak iteration-nya. Nah, biasanya kan dalam dunia kerja itu developer itu sendiri kan pastinya punya keterbatasan kemampuan juga ya. Nah, kita juga harus menyesuaikan desain kita terhadap kemampuan developer juga. Itu sih. Kendalanya lebih ke kolaborasi antar divisi lain. Ya, terjawab? Jordan? Oke. Next, yaitu Wahyu. Apakah seorang UI designer itu harus mengerti tentang front end development? Sebenarnya penting nggak penting sih, kayak sebenarnya aku sendiri tuh nggak punya background dari front end, tapi aku belajar juga mengenai HTML, CSS, HTML. Nah, pentingnya kenapa kita kalau misalnya punya pengetahuan nih tentang front end, karena itu kita bisa setelah mendesain itu kita bisa tahu nih dari kemampuan front end tuh apakah itu bisa diaplikasikan, bisa di develop atau enggak gitu. Jadi kelebihannya kita ngerti front end waktu kita mendesain atau sebagai seorang UI designer tuh lebih ke situ sih. Kita bisa memposisikan diri juga sebagai developer, dimana kalau kita buat desain aneh-aneh, pastinya developer juga nggak mungkin bisa nge-develop itu. Tuh. Tapi sebenarnya kalau desainer itu sendiri juga kita nggak perlu ngerti dengan coding atau ya front end dan semacamnya gitu. Cuman dengan punya skill itu kita juga membantu juga gitu untuk memahami dari sisi developer juga. Sudah terjawab? Wahyu? Sudah Kak, terima kasih. Okay. Next itu apa ini? Muhammad. UI design apa yang harus membuat alur sistem yang ingin dibangun? Sorry, ini belum dapat. Maksudnya gimana ya? UI UX designer tuh apa harus membuat alur sistemnya gitu loh Kak? Mulai misal Ada aplikasi. Muhammad. Halo? Halo? Gimana? Halo? Dengar tidak? Ya? Kak? Ya, dengaran. Maksudnya tuh UI UX designer tuh apa harus membuat alur sistemnya yang ingin dibangun gitu loh. Kayak misal kita mau membuat sistem informasi apa gitu, apa kita harus membuat kayak use case-nya dulu atau apa, atau gimana, seperti itu. Terima kasih. Sebenarnya kalau misalnya kita kalau misalnya membuat produk baru, itu kita membuat lebih kayak ke sistem informasi arsitekturnya ya. Mungkin begitu ya kali ya pertanyaannya ya. Iya Kak, sistem informasi. Gimana? Ya, kayak kita dari home maunya kemana, dari home mau ke product details, mau ke screen produk, artinya mau ke keranjang atau add to cart. Nah, itu biasanya kita yang ngerancang sebagai UX designer, seperti itu sih. Atau biasanya kalau dalam real project itu biasanya kita dapat recruitment dari PM. Jadi dari project manager itu gimana kayak kalian nih, misalnya fitur A. Nah, fitur A itu misalnya dari recruitment nih kayak misalnya kalau misalnya ini user gini, kalau misalnya ini user gini. Nah, itu kita udah dapat dari situ. Jadi kita nggak perlu riset mendalam tentang si produk yang kita buat, karena kita udah ada request dari PM. Tapi pengecualian kalau misalnya kalian ingin membuat produk baru, di mana kalian misalnya kerja di kayak digital agency yang dimana kalian pastinya kan membuat produk yang baru lagi. Nah, itu biasanya kita ngelakuin riset yang lebih mendalam, kayak kita buat alurnya, buat kayak dari informasi arsitekturnya, dari kayak
login ke sign up ke login, terus login ke home kemana, nah itu sih kita yang buat gitu sih. Sudah terjawab? Sudah Kak, terima kasih. Oke. Next, David Dwi. Di luar sana juga ada yang berhubungan dengan desain, itu graphic design ya. Nah, perbedaan dari UI designer dan graphic designer itu apa menurut kakak? Apakah bisa seorang graphic designer belajar untuk menjadi seorang UI designer yang baik? Ya, sebenarnya perbedaannya itu kan lebih kayak ke graphic design tuh kita mendesain untuk yang produk yang udah kayak fisikalnya ya, misalnya kayak poster, kayak branding, kayak produk desain produk kemasan, terus kayak banner yang lain. Nah, sedangkan kalau UI itu sendiri kan kita desain produk untuk produk digital, untuk aplikasi, untuk website. Nah, sebenarnya dari seorang graphic designer belajar ke UI designer itu perlu maksudnya apa ya, bagus banget karena mereka kalau kita seorang graphic designer itu kita udah tahu nih, kayak misalnya kita udah familiar dengan warnanya, dengan kontras desain itu seperti apa, terus dari UI element kayak misalnya color-nya, penggunaan ilustrasi, icon dan lain-lain. Nah, jadi untuk graphic designer, untuk menjadi seorang UI designer itu menurut aku atau menurut yang semua desainer tuh itu bagus sih, gitu sih. Bahkan kalau kita lihat di yang lain, kayak misalnya di job-job position kayak gitu, misalnya tuh mereka nyari dari graphic designer untuk posisi UI designer. Karena graphic designer itu kan kita udah punya basic dalam hal desain, dalam hal pengguna warna dan yang lain. Nah, jadi untuk nanti transfer ke UI designer itu bakal mudah. Gitu. Kita jawab? Mohon maaf, Kak, untuk sesi tanya jawab sudah kami tutup. Acara Iya. selanjutnya yaitu melakukan praktek. Apakah dari Kak Fiona sendiri pada usulan tema untuk workshop desain kali ini? Sorry, nggak kedengeran. Bisa diulang. Halo? Acara selanjutnya yaitu peserta bisa untuk melakukan praktek. Apakah dari Kak Fiona bisa mengusulkan tema apa untuk workshop desain pada kali ini? Iya, mungkin karena banyak yang belum familiar dengan Figma kali ya. Jadi untuk workshop desain itu sendiri lebih kayak ke kita mendesain Figma sih, seperti itu. Kan aku udah sediain juga Figma-nya. Nanti untuk workshop ini kalian bisa masuk ke Figma yang udah aku share. Untuk pertanyaan yang lainnya mungkin aku nanti bisa jawab di kolom chat kali ya.